meskipun mereka terpisah dari swimlane, jadi apa yang dikerjakan oleh admin Anda gambar di sisi yang sebelah ada label admin, dan apa yang digambar oleh sisi user biasa Anda gambar di sisi guest. Meskipun mereka terpisah garis swimlane, tetap flowchartnya jadi satu. Jadi hanya punya satu tombol mulai dan satu tombol selesai. Itu koreksi saya berlaku untuk semua kelompok yang flowchartnya masih salah. Jelas ya? Halo? Jelas, Bu. Jadi ya, saya perhatikan tidak hanya kelompok satu saja yang salah. Flowchartnya kelompok satu tidak ada mulai tidak selesai, kemudian usernya lebih dari satu, dia digambarkan pakai dua flowchart, kemudian Anda juga harus paham namanya notasi ya. Anda harus paham notasi, jadi notasi-notasi untuk flowchart itu Anda harus tahu. Ini namanya terminator. Terminator itu untuk memulai dan mengakhiri. Kemudian Anda bikin flowchart kemarin itu pakai apa ya? Awakmu kok, kelompokmu. Halo? Iya, Bu. Iya, saya nanya, Anda itu kemarin ngerjain tugas flowchart itu pakai apa? Visio. Visio. Kok masih yang tidak mengerjakan pakai Visio siapa? Adakah? Adakah yang tidak mengerjakan tidak pakai Visio? Ada aplikasi Visio aku. Saya, Bu. Saya, Bu. Suaranya noise, nggak kedengeran. Iya, Bu, ada, Bu. Ya, jadi untuk Anda-Anda yang tidak mengerjakan menggunakan Visio, itu tidak apa-apa, yang penting penggunaan notasinya harus benar ya. Jadi Anda harus tahu mana notasi untuk proses yang terkomputerized, mana proses notasi yang digunakan untuk membuat notasi yang dilakukan secara manual. Nah, itu Anda harus tahu, jadi jangan sampai salah. Kemudian kapan notasi decision dipakai, kapan tidak, itu Anda juga harus tahu. Terus satu lagi, ini yang revisinya lagi, flowchart. Kemudian Anda harus belajar untuk mengkonversi dari flowchart ke DFD. Saya pernah ngajarin, belum pernah ya. Saya belum pernah ngajarin konversi flowchart ke DFD ya, belum pernah ya. Belum, Bu. Kurung kene tot. Saya butuh ini, lebih enak ngajar. Ya, bisa nggak ya? Coba ya. Apa, Pak? Jadi gini, notasi-notasi yang ada di sistem flowchart itu pertama jelas terminator ya. Terminator itu ada dua, ada terminator mulai, ada terminator untuk mulai. Jadi terminator itu ada dua, ada terminator untuk mulai dan ada terminator untuk selesai. Ini notasi namanya terminator digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu flowchart. Kemudian untuk proses itu ada dua, ada proses yang manual, ini untuk proses manual. Kemudian ada lagi proses yang bentuknya kotak, ini untuk proses yang komputerisasi. Jadi misalnya perhitungannya dilakukan oleh sistem atau otomatis dilakukan oleh sistem, maka Anda tidak perlu menjelaskan dihitung oleh sistem, nggak perlu. Anda cukup menggambarkan dengan notasi kotak, maka otomatis user sudah tahu bahwa itu tidak dilakukan oleh orang tetapi oleh komputer. Kemudian yang ini adalah notasi database. Yang ini adalah notasi input.
notasi untuk input data. Jadi kalau Anda mau bikin, Anda mau bilang adminnya input data, apa istilahnya, data guru misalnya. Jadi Anda langsung pakai notasi ini, tulis saja input data guru. Kemudian ada notasi lagi, ini notasi data. Ini gunanya untuk, apa namanya, untuk input bisa, dan juga untuk output. Jadi misalkan menampilkan hasil perhitungan atau menampilkan grafik atau menampilkan slip gaji atau cetak, nah itu pakai ini. Kemudian yang ini adalah notasi dokumen. Nah, bagaimana mengkonversi dari flowchart ke DFD? Yang dirubah adalah hanya yang notasinya kotak. Jadi semua notasi kotak yang ada di flowchart itu silakan dikonversi ke atau menjadi DFD. Kemudian Anda kalau bikin DFD nggak usah maksa ya. Maksa tuh ini tak tunjukin ada yang DFD maksa. DFD maksa. Yang bikin DFD maksa itu kelompok berapa ya? Kelompok 1. Dua. Kau ada nggak sini? Ada. Dia kamu bisa apa? Nah ini DFD kelompok 5 nih, kelompok maksa nih. Kelompok siapa? Kelompok 5 siapa? Yang kelompok 5 perwakilannya ada? Ketok Jawa, ketok 6, ketok 5. Kelompok 5 ada? Nah, kelompok 5 itu siapa? Halo, kelompok 5? Ya, Bu. Kelompok 5 ini kelompoknya siapa? Nathan. Ya, ini termasuk yang DFD maksa saya bilang. DFD maksa masih begini. Kita itu maksa itu tahu, misalnya ya bicaranya sih, baik. Nah, betul. Ya, silakan Anda perhatikan karena nanti Anda kalau untuk TA jangan sampai melakukan kesalahan yang sama seperti ini, membuat DFD maksa. DFD maksa itu begini. Jadi di sini kan dia menjelaskan ini konteks diagram ya. Ada yang menyebut ini level 0, ada yang menyebut ini konteks diagram. Untuk membuat DFD itu Anda harus menjaga namanya konsistensi. Konsistensi apa? Kalau misalkan Anda punya garis yang judulnya ini garis inputnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Garis outputnya ada 2. 1, 2. Maka nantinya semua di level bawahnya hanya akan punya 4 garis input dari entitas ke proses dan 2 garis output dari proses ke entitas. Nah ini kayak ini nih. Ini kan user ini maksudnya masukin data login, bener ya Jonathan? Ya, Bu. Ya, ini tidak boleh. Kenapa? Karena di level konteksnya tidak ada. Kemudian Anda harus paham ya penggunaannya. Mohon dicatat untuk semua mahasiswa bahwa yang kotak ini tidak berlaku untuk kelompok 5 ya semuanya. Kotak ini entitas. Entitas itu berarti menunjukkan subjek atau objek, berarti dia diberi nama, penamaannya menggunakan kata benda. Kemudian yang di tengah ini adalah notasi proses, entah bentuknya bulat atau kotak siku. Kotak siku itu kotak yang rounded apa rectangle. Itu digunakan untuk notasi proses. Jadi langsung gitu prosesnya. Kemudian untuk ini garis panah ini namanya data flow. Data flow itu berarti menunjukkan aliran data. Maka yang Anda tulis di sini adalah data apa yang Anda kirimkan, bukan kegiatannya. Jelaskah? Halo? Ya, Bu. Sekarang saya nanya, untuk garis yang pertama ini, yang saya sorot ini benar atau salah? Halo? Jonathan. Ayo, kami lagi. Ini masih ada mahasiswanya kah? Atau sudah nggak ada? Masih ada, Bu.
Iya, karena kalau mahasiswanya tidak on cam, saya agak sulit melihat apakah mahasiswanya ada atau enggak kan begitu. Oke Pak. Kalau dosennya kan jelas ada, jelas nggak mungkin pergi gitu kan. Kak, Pak nyimak tekan ngene paten. Koyo sapa? Oke, saya ulangi lagi, garis yang ini memasukkan data seluruh warga sekolah ini betul atau salah? Silakan yang menjawab, atau perlu diiming-imingi, yang menjawab otomatis dapat A begitu? Mohon izin menjawab. Yap, kan? Kalau menurut saya harusnya langsung saja data warga sekolah, tidak harus pakai kata-kata memasukkan data seluruh warga sekolah. Ya, bukan tidak harus, karena memang tidak boleh. Jadi Anda harus paham bahwa garis itu namanya data flow, maka yang ditulis hanya data apa yang dikirimkan. Entah dikirim dari entitas ke proses atau dari proses ke entitas. Jadi punyanya kelompok 5, semua DFD-nya otomatis salah. Ya. Jadi ini tidak boleh. Jadi di sini Anda menulis kata mendaftar tidak boleh. Jadi kalau misalkan Anda mau mengirimkan data warga, kemudian Anda harus hitung. Di sini Anda punya 4 garis input dan hanya 2 garis output. Ini coba Anda lihat. Garis inputnya ada berapa? Ada 1, 2, cuman 2. Garis outputnya ada berapa? Harusnya cuma 2, yaitu garis output kandidat sama menampilkan data yang sudah diinput. Tidak ada di sini. Jadi ini untuk DFD-nya kelompok 5, selain maksa diturunkan, salah total ya. Maksa diturunkan itu maksudnya gimana Bu? Maksa tuh gini, ini kan prosesnya jelas nih. Prosesnya cuma 3 kok. Cuman login, input kandidat, sama melaporkan kan sudah. Tetapi dipaksakan, ini harus di breakdown nih. Wah, saya bikin level 1-nya adalah begini, level 2-nya adalah begini. Tidak, ini maksa. Saya carikan yang agak mendingan. Tugasnya kelompok siapa ya? Yang agak mendingan tugasnya itu semua desain sistem jelas. Kamu ya. ini ya kelompok 1 dengan standar. Iya, Ini untuk DFD-nya kelompok 1 ini mendingan, maksudnya mendingan itu tidak maksa. Jadi di sini saya cuman oh ya, sebenarnya catatan lagi yang Anda juga tidak boleh 1 garis keterangannya 2, ini nggak boleh. Jadi Anda harus jelas garis yang ini keterangannya apa, apakah dia laporan surat masuk atau laporan surat keluar. Garis input ini apa, apakah dia input surat masuk atau input surat keluar. Jadi tidak boleh 1 garis keterangannya 2, ini nggak boleh. Tapi secara konsep menggambar DFD kelompok 1 itu paling penting menurut saya dibandingkan kelompok-kelompok lainnya. Jadi di sini dia memastikan bahwa sistemnya itu nanti hanya akan terdiri dari proses login, proses untuk mengolah surat masuk, cuma nanti ini keterangannya dibenerin ya. Proses mengurus surat keluar dan proses untuk mencetak laporan. Nah, inputannya ini ada input user dan password. Harusnya ini langsung user password aja, ini langsung data surat masuk, ini langsung data surat keluar, dan dia terima laporan surat masuk dan dia terima laporan surat keluar. Maka kalau kita melihat dari sisi yang kiri ini aja, harusnya garis inputnya ada 1, 2, 3. Garis outputnya ada 2, ada 1, ada 2. Maka seharusnya DFD-nya ini akan punya 3 ya? 2, 3. Akan ada punya 3 garis input dari user ke sistem dan ada 2 garis output dari sistem ke entitas user.
garis yang tidak perlu ada di gambar di level konteks maupun di level manapun adalah garis dari proses ke database, itu tidak perlu muncul. Tetapi semua garis yang dari entitas ke proses atau dari proses ke entitas itu harus ditampilkan di DFD-nya. Yo, itu Kemudian turunan ini dibuat sesuai dengan dia turunan dari mana. Contoh ini, oh surat masuk saya buat detail, jadi ada prosesnya nanti ada tambah, ada edit, ada hapus, ada melihat, ada cari. Nah ini Anda hitung ini, garisnya ada berapa garis inputnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka harusnya di level konteks garisnya adalah yang tadi 3 ditambah 5, maka harusnya garis inputnya ada 8. Itu yang disebut namanya konsistensi menggambar DFD. Jadi berapa garis yang muncul di level konteks ya sampai ke bawah jumlahnya akan selalu sama. Sampai sini sudah jelaskah? Ya. Selain kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 dan kelompok berapa? 6 ya. Oh ya, dan kelompok 6 itu DFD-nya masih secara konsep menggambar masih salah. Jadi kalau konsep gambarnya aja sudah salah, maka DFD-nya juga pasti salah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalkan di situ, ya kalau misalnya di flowchart saya menulis inkonsistensi, nah ini berarti apa? Antara flowchart sama DFD-nya itu nggak nyambung. Jadi harusnya kalau di DFD Anda itu kan cuma ada login, surat masuk, proses surat masuk. Ini kan karena harusnya ada kata prosesnya, proses surat masuk, proses surat keluar, dan pembuatan laporan. Maka harusnya di flowchart-nya ini, maka harus ada kegiatan untuk input surat masuk, input surat keluar, login, sama pembuatan laporan. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dulu, tadi yang barusan mau tanya. Untuk yang revisi kelompok saya nomor 5 gimana, Bu? Revisi kelompok 5? Kelompok 1 poin nomor 5. Kelompok 1 poin nomor 5. Ini turunan dari tiap level dibuat hanya jika memang dibutuhkan. Kalau nggak perlu dipaksakan harus ada. Contohnya ini. Ya contohnya kayak tadi yang punyanya kelompok 6 itu kan maksa kan. Orang sudah sederhana kok mau diturun-turunin lagi, nggak usah. Kayak ini nih, ini level konteks, begitu turun ke sini masih oke ya. Proses surat masuk, turun ke sini masih oke. Nah, yang ini yang saya proses surat proses yang ketiga, kalau misalnya ini kan pada intinya proses yang turunan dari kedua sama turunan ketiga nih sama toh. Yang membedakan cuman database-nya aja ya. Halo, ini yang punya siapa sih ini? Kelompok 1 ini? Iya, Bu. Nah, yang barusan nanya siapa sih? Saya. Ramadan. Saya itu siapa? Jadi kalau misalnya sebentar, ya. Kalau misalnya ini sudah cukup dengan, misalkan hanya cukup sudah cukup dengan ini saja, berarti cukup satu aja. Kalau misalkan kecuali kalau misalkan merasa perlu untuk dibuat detailnya, baru dibuat turunannya. Nah, tetapi pada saat Anda membuat turunan harus tetap diperhatikan garisnya. Contoh nih ya, di surat masuk ini garisnya kan cuman ada satu ini. Hanya user itu cuman ada satu garis input data dari user ke surat masuk ya. Gitu ya, Andre? Nah, sekarang kamu coba lihat turunannya yang proses 20 ini. Ini kan turunannya ini toh. Ini coba banyak kan? 1, 2,
3, 4. Garisnya kan 4 ya. Dan kalau misalkan memang apa istilahnya mau dibikinkan detail begini, sekarang saya nanya apa bedanya yang garis yang satu ini, kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Bedanya apa? Perbedaan proses, Bu. Nah itu makanya saya bilang, kalau misalkan memang apa kegiatannya sudah sederhana, ya sudah tidak perlu dipaksakan untuk diturunkan. Kalau misalkan memang kamu mau bikin detail banget semacam ini, harus diperhatikan jumlah garisnya. Karena kalau di sini jumlah garisnya 1, terus tiba-tiba mana itu apa? Bertambah menjadi 5, maka harusnya 5 ini digambarkan dulu di sini. Jadi orang bisa tahu, oh ternyata serumit itu. Kemudian kalau misalkan prosesnya itu memang berkelanjutan, maka harusnya menggambarnya contohnya begini. Jadi Anda tuh boleh loh menggambar dari garis dari proses ke proses. Contoh, proses edit ini hanya bisa dilakukan kalau kita apa istilahnya sebelumnya sudah menambah data dulu kan. Maka kalau Anda juga boleh misalkan dari proses edit, maka dia mengambil dari database atau atau kalau misalkan jadi boleh prosesnya itu dibuat berkelanjutan, ada garis dari garis 1 ke proses 2, proses 3 dan selanjutnya itu boleh. Tidak harus dari entitas ke proses atau proses ke entitas, tidak harus begitu. Kalau misalnya kegiatannya hanya sederhana, kayak ini kan hanya input surat masuk, itu harus saya bilang tidak perlu dipaksakan harus diturunkan. Dengan ini saja sebenarnya kan ya sudah cukup. Kecuali kapan kita menurunkan, misalkan begini, misalkan pada saat memasukkan data surat masuk atau mencari data surat keluar itu ada proses pencarian, misalkan pencariannya menggunakan algoritma searching atau string matching atau apa. Nah, untuk menggambarkan detail pencarian menggunakan string matching itu baru Anda boleh membreakdownnya baik semacam ini. Bu, apakah yang begini salah? Salah sih enggak, cuman lebay. Lebay maksudnya gini, sesuatu yang sederhana kamu bikin jadi ribet, jadi ruwet gitu. Padahal kan ya, oh ya sesederhana ini sebenarnya prosesnya begitu. Jadi sekali lagi berlaku untuk semua kelompok. Manakala sistemnya memang tidak perlu diturunkan, jadi tidak perlu dipaksakan untuk diturunkan satu. Kemudian setiap kali Anda menurunkan, tetap Anda harus memperhatikan jumlah garis input dan jumlah garis output dari proses induknya, dari atasnya. Kalau misalkan jumlah inputnya 3, berarti sampai turun ke bawah juga cuma 3. Itu ya, Andri? Ya, Bu. Anda ini dulu belajar di FD itu di mata kuliah apa ya? ADBU ya? Iya, Anda belajar di FD ini di mata kuliah apa ya? Halo? Aku sendiri waktu semester 3. Susah saya kalau saya nanya mahasiswanya diem nih kan. Mahasiswa tuh kalau kuliah online nggak jawab tuh cuma 2 kemungkinannya. Antara dia nggak ngerti, antara dia tidak menyimak, atau mahasiswanya sebenarnya nggak ada di tempat. Semester 3. Seingat saya pas semester 3, Bu. Mata kuliah apa? Mata kuliah apa? Soalnya kok menggambarnya masih nggak begini. Jadi ini berlaku untuk semua kelompok, tidak hanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya mereka berlaku untuk semuanya, bahwa di FD itu tidak perlu dipaksakan diturunkan jika memang sudah prosesnya hanya proses kecil atau sederhana. Kemudian jika memang Anda ingin menurunkan atau membuat lebih detail, harus diperhatikan garisnya. Kemudian kemarin Anda bikin apa lagi? Oh iya, mulai bikin IRD. IRD ini Pas yo. Wis mari.
Buyar ya kan. Aku lali, mungkin semester telu nek gak loro. Pas anak corona iku lho anyar-anyarane. Iya kan orang-orang kita. Ya, jadi kalau IRD ini berlaku untuk semua kelompok ya. IRD itu Anda membuatnya. Iya gitu gitu. Heeh. Jadi sebenarnya ada ya. Ada corona. Loro pertengahan, loro mlaku. Offline sih. Ada ini. Ini yang paling kelihatan ya. Kelompok saya tunjukkan yang punya kelompok 5, yang maksudnya yang paling kelihatan IRD-nya nggak pas. Dia buani. Ini kan tentang voting. Iya, benar ya. Kelompok 5 tentang pemilihan ya. Voting ya. Ya, Halo, yang kelompok 5 mana? ya Bu. Jadi kalau misalkan Anda membuat IRD, kalau Anda buat e-voting itu kan jelas. Kebutuhannya apa, Rizky? Kalau Anda mau bikin pemilihan, Anda butuh data apa? Data pemilih sama kandidat. Ya udah toh, cuma 2 itu aja toh. Ya, Bu. Ya sudah, berarti harusnya IRD-nya ya hanya ada pemilih dan kandidat. Tidak butuh lain-lain. Ulang-ulang. Kenapa jadi banyak? Jadi Anda butuh data apa, yaitu yang Anda buat. Kenapa? Karena sekali lagi membuat IRD itu berdasarkan kebutuhan data. Mohon dibedakan pada saat Anda membuat IRD itu berdasarkan kebutuhan data, sementara kalau Anda membuat flowchart dan DFD itu logika berpikirnya adalah berdasarkan proses. Jelas ya? Ya, Bu. Ini berlaku untuk semua kelompok, karena kalau Anda perhatikan catatan revisi yang saya berikan, itu kan saya merevisi untuk semua IRD. Jadi contoh kelompok 2 ini kardinalitasnya nggak ada. Kardinalitas itu apa, Bu? Kardinalitas yang kayak begini. Ya kayak ini loh, one to many, one to one, nah ini one to one, ya itu namanya kardinalitas. Jadi semua kelompok yang IRD-nya belum ada kardinalitasnya, silakan dilengkapi kardinalitasnya. Catatan kelompok 1 sama dengan kelompok 5 tadi sudah ya. Kelompok 6 yang saya paling bingung, Anda itu ngerjain apa ya kelompok 6. Kelompok 6 ada perwakilannya? Kelompok 6? Kelompok 6 ini ada Ikhlas, Vicky, Evangga, Aldi Mahendra. Ya, Aldi Mahendra ya. Dulu pada saat pertama kali mengumpulkan analisa kebutuhan sistem, terus jujur kelompok ini adalah kelompok yang membuat saya terpesona ya, karena analisa kebutuhan sistemnya paling lengkap. Cuman sayangnya, kok ya waktu saat bikin desain sistemnya kok nggak nyambung belas sama analisa kebutuhan sistemnya. Jadi kecewanya di situ. Contoh ini. Anda itu kan mau bikin apa sih? Mau bikin apa, Aldi? Kamu itu? Yang mau dibikin apanya pariwisata, Aldi? Iya, Aldi. Yang mau dibikin apanya? Aldi Mahendra. Aldi Mahendra ini kembarannya Fajar Siddiq itu bukan sih? Iya, Bu. Ya, kamu itu kelompokmu sebenarnya mau buat apa toh? Buat sistem informasi pariwisata. Ya, coba silakan diperhatikan. Oh, akses halaman utama menampilkan pilih menu, selesai. Ini yang dipilih apa?
yang mau dikerjakan oleh usernya juga apa, kemudian usernya siapa ini juga nggak jelas, gitu kan. Jadi sudah mulai flowchartnya sudah absurd nggak jelas kan. Kemudian pada saat Anda ke DFD-nya, Enggak apa-apa. di sini menampilkan sangat banyak. Oh, dari user dia memasukkan info fasum segala macam gitu kan. Usernya inputin data pencarian, masukin email, dia menerima banyak ini. Tidak ada DFD level bawahnya. Jadi ini hanya menggambarkan level 0 atau level konteks saja. Tapi level 1-nya tidak digambar. Iki nek kasarnya screenshot boleh. Iki. Dede. Iya anjene, Pak. Enak ya video. Ada terus. Ada terus. Sepaket. Oh, biasanya ngono. Tapi install dhewe gak apa-apa. Akun-akun. Bayar tuh. Heeh. Bayar itu pasti. Kayak ini Anda harusnya kurang diturunkan lagi. Ini maunya sistem pariwisata seperti apa yang mau dibuat, proses apa saja yang terdapat di dalamnya. Jadi nggak cuma level konteks atau level 0 aja. Jadi ini kebalikannya kelompok berapa tadi ya, yang surat masuk tadi. Kalau yang tadi terlalu berlebihan, kalau yang ini terlalu minimalis kan, sampai nggak jelas apa yang mau dibuat. Kemudian IRD juga sama. Jadi kalau Anda membuat IRD, Anda pastikan bahwa Anda butuh data apa saja. Datanya ini disesuaikan dengan pada saat awal Anda mencari kebutuhan, analisa kebutuhan data. Baru saling dihubungkan. Kardinalitasnya juga harus ada. Jadi contoh kayak semacam ini. Anda pada saat membuat sistem pariwisata, Anda butuh data admin nggak? Aldi Maindra. Enggak, Bu. Nah, kenapa digambar? Jadi kan harusnya yang Anda gambarkan adalah Anda menghubungkan antara data lokasi, seandainya ini benar ya, data lokasi, data fasum, data produk, dan data jenis. Dan jangan lupa kardinalitasnya juga harus digambar. Jadi begitu. Oke, itu catatan saya untuk semua kelompok, mulai kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kemudian setelah pembuatan desain sistem, yang harus Anda kerjakan selanjutnya adalah membuat aplikasinya atau membuat programnya. Untuk pembuatan aplikasinya, saya membebaskan Anda. Apakah Anda mau menggunakan berbasis web, atau Anda mau membuat standalone menggunakan Java dan lain-lain, itu silahkan. Waktu pembuatan itu kurang lebih 3 minggu dari sekarang. Maksimal ya. Jadi saya ketemu Anda 3 minggu lagi, itu sudah selesai programnya. Nah, sambil Anda mengerjakan, perkuliahan nanti akan saya isi materi untuk testing atau pengujian sistem. Tujuannya apa? Supaya setelah di minggu ketiga aplikasi Anda selesai dibuat, Anda bisa melakukan pengujian atau testing terhadap aplikasi yang Anda buat itu. Untuk pengujiannya nanti yang akan disampaikan adalah pengujian secara black box testing. Jadi macam-macamnya black box itu apa aja. Gunanya untuk apa? Supaya nanti pada saat Anda TA, Anda tahu bagaimana Anda harus menguji aplikasi Anda. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Revisi ini diumumkan kapan mulai ya? Ada yang mau ditanyakan kah? Takono revisinya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Enggak, Bu. Jadi jelas ya, waktu Anda untuk membuat aplikasi, saya ulangi, adalah 3 minggu dari sekarang. Jadi nanti mungkin antara materi yang saya sampaikan selanjutnya setelah ini, tidak sama dengan tugas Anda. Jadi tugas Anda selama 3 minggu adalah membuat aplikasinya. Tugas saya adalah menyampaikan materi untuk testing. Selesai minggu ketiga Anda membuat aplikasi, maka Anda melakukan testing, sehingga nanti pada saat UAS, itu laporannya sudah lengkap, mulai dari analisa desain, analisa kebutuhan sistem, desain sistem, screenshot
aplikasinya sampai dengan pengujian sistem yang Anda buat. Oke, saya cukupkan di sini kuliahnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah jelaskah? Jadi mohon semua catatan revisi yang saya berikan silakan Anda perbaiki sesuai dengan kekurangan dari kelompoknya masing-masing ya. Sambil nanti saya mau menjadwalkan untuk ketemu offline. Jadi sambil Anda memperbaiki mengerjakan softwarenya, saya mau ketemu offline untuk memperbaiki desain Anda seandainya masih salah. Jadi yang kemarin-kemarin itu silakan diperbaiki revisinya, terus kalau misalkan saya minta tolong diperbaiki revisinya ya, jangan nanya, Ibu dikumpulin paling lambat kapan? Karena misalkan saya bilang dikumpulin paling lambat tahun depan, saya yakin pasti akan ngumpulinnya tahun depan gitu kan. Jadi kalau misalkan dikasih tugas ya dikerjakan aja, jangan nanya kapan terakhirnya. Karena kebiasaan mahasiswa kalau kasih tahu terakhirnya pasti garapnya H-1. Betul begitu Bapak Andre ya? Tidak, Bu. Bapak Andre ketawa berarti betul ya Pak Andre ya? Betul, Bu. Iya. Ini jangan-jangan nanti saya ngomong programnya harus selesai ya 3 minggu dari sekarang. Jangan-jangan H-1 3 minggu baru Anda kerjain. Ya, enggak Bu. Jangan ya, karena ini program butuh waktu untuk mengerjakan. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Untuk presensinya di SIM belum saya buat, nanti kalau sudah akan saya infokan di grup ya. Oke, saya akhiri kuliahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mene urip kabeh.